Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Salah Taufik. Okay, good morning everyone. How are you today? I hope all of you are always healthy and always happy to enjoy this school from home. Okay, activity school from home. Saya harap semuanya masih bisa mengikuti pembelajaran dengan bahagia, dengan baik, karena setiap kita merasa bahagia tentu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan lebih mudah, seperti itu ya. Nah, in this semester, for the first, this is the first video for you, 8th grade, kelas 8. And in this first meeting, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi itu. But before I explain about this semester materials, let's start our meeting today with Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. In this semester, I will be your teacher in 8B and 8C, ya. Untuk 8A, untuk kelas 8A tidak bersama saya. Jadi saya untuk semester ini hanya mengajar di kelas 8B dan juga kelas 8C, ya, 8B dan 8C, serta kalau kelas 9 di kelas 9A dan 9B itu bersama saya. Nah, untuk 9A nanti bersama Miss Teti. Tapi kalau ada anak 9A mau ikut lihat video ini juga boleh saja, ya. Jangan dilarang-larang, kalian jangan larang-larang. Okay. Nah, this semester we will learn in online again, and we don't have the meeting to face. Kita nggak ada kesempatan untuk pertemuan tatap muka. Kita full di semester ini akan belajar secara online. Nah, dan insyaallah kalau kondisinya sudah membaik, nanti di semester depan kita bisa pertemuan tatap muka, walaupun nanti yang nggak sekelas langsung berangkat semuanya, mungkin separuh kelas baru bisa berangkat, separuhnya libur, separuhnya berangkat, ya, gitu, untuk pembelajarannya. Nah, untuk semester ini, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan, I will explain the material first. Kalian semua sudah dapat bukunya, ya. Bukunya adalah ini, When English Rings a Bell, ketika bahasa Inggris berdering, kayak HP aja. Oke. Semuanya sudah dapat bukunya di perpustakaan. Kemarin ketika kalian berangkat ke sekolah, tentunya sudah diberikan kesempatan ambil buku paket di perpustakaan. Jadi saya harap semuanya sudah dapat buku ini. Silahkan dipegang dulu bukunya. Yang belum pegang bukunya bisa di-pause dulu video ini. Video ini di-pause dulu, silakan dicari bukunya, disiapkan bukunya, kita akan bahas bersama-sama berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Oke, sudah diambil? Saya tunggu. Oke, sudah ya, sudah siap ya. Nah, saya akan sambil share screen-nya, saya akan perlihatkan juga bentuk buku dalam bentuk digitalnya, kalau kalian biar memudahkan kalian membaca gitu ya. Nah, kalau kalian sambil buka juga nggak apa-apa. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke materinya, pembahasan materinya, untuk semester ini kita akan ada kurang lebih 15 pertemuan bahasa Inggris. Ada 15 pertemuan bahasa Inggris selama 1 semester sampai Desember itu kalau nggak salah. Dan nanti bab yang kita pelajari ada kurang lebih 6 bab, ya. Di semester ini ada 6 bab yang akan kita pelajari. Nah, dari 6 bab ini nanti saya akan jelaskan satu persatu dan semuanya saya harap bisa memperhatikan dengan baik. Oke. Oh ya, dari 15 pertemuan itu tentunya nggak setiap hari ada tugas. Karena juga nanti keberatan kan kalau setiap hari ada tugasnya kayak gitu. Kayak semester kemarin. Karena semester kemarin itu bisa dikatakan serba dadakan semuanya. Jadi ya sebisanya guru-guru memberikan materi ya langsung materi aja atau langsung aja gitu.
Tapi insya Allah untuk semester ini tidak langsung tugas. Nah, khususnya tugas Inggris, nanti kita akan bagi dua ya. Satu pertemuan khusus untuk pembahasan materi. Pertemuan selanjutnya nanti akan review dari materi itu dan juga nanti akan saya berikan tugasnya. Nah, jadi begitu terus sampai akhir. Jadi ada satu pertemuan materi, satu pertemuan penugasan, satu pertemuan materi, satu pertemuan penugasan, satu pertemuan materi, satu pertemuan penugasan, kayak gitu dan seterusnya sampai akhir semester 1 nanti. Nah, karena di semester ini hanya ada 6 bab, jadi kemungkinan nanti ada dan yang diberikan nilai kan hanya 6 bab ini. Nah, dia hanya ada 6 kali penilaian secara harian. Oke, karena besok kalau kalian sudah lulus dari Salyo kelas 9, kamu naik ke kelas 9, terus kalian naik kelas 9, terus kalian lulus dari Salyo, yang digunakan untuk mencari sekolah bukan dari nilai ujian nasional lagi, tapi dari nilai harian yang dirapatkan. Itu yang akan sangat berpengaruh untuk kalian menentukan sekolah kalian di mana nanti. Nah, makanya saya harapkan setiap tugas-tugas yang diberikan, the task that I give to you, please complete it. Tolong dilengkapi, tolong dikumpulkan, dan manfaatkan setiap kesempatan kalian dengan baik. Jadi jangan sampai ada tugas-tugas yang ketinggalan. Nah, nanti akan merugikan kalian sendiri, harus berangkat ke sekolah lah, harus mengumpulkan tugas yang satu semester harus dikerjakan dalam 1 hari lah, gitu. Nanti kalian yang akan repot sendiri. Jadi setiap selesai atau setiap diberikan tugas silakan segera diselesaikan dan segera dikumpulkan ke data yang menjadi pengaku atau yang memberikan tugasnya kepada kalian. Oke, betul. Oke, next kita akan mulai dari chapter 1 dulu ya. Nah, sebelumnya kalau ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah kalian. Ada kolom komentar ya di YouTube-nya, ada kolom komentar. Silakan dituliskan komentar kalian, pertanyaannya lewat komentar ada di bawah. Karena video ini di-take hari Senin kemarin dan baru diupload hari ini, jadi saya tetap memperhatikan komentar kalian juga ya. Jadi nggak secara live ini, bukan video live, tapi video yang sudah di-take beberapa hari yang lalu, hanya baru di-upload saja hari ini. Oke. Jadi nanti kita diskusinya langsung di kolom komentar, atau nanti bisa lewat di grup WA juga nggak masalah, di grup WA kelas kalian masing-masing. Tapi di komentar aja ya, nggak usah repot-repot di WA. Oke, saya akan langsung balas. Next, we move to chapter 1. Chapter 1, please open the chapter 1 in the second page, halaman 2, chapter 1. It's English time. It's English time. Saya sambil share. Okay, you can see it ya. Bisa dilihat when English rings the bell. Sorry. Oke, bukunya mau jatuh. Chapter 1. Oke, ini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's English time, halaman 2 ya. Dibuka halaman 2. Okay. In this chapter, we will learn to get attention. Nah, siapa ini yang suka get attention? Apa artinya? Get attention is mencari, mendapatkan perhatian. Yang kurang perhatian, nah ini ada caranya, kita akan mempelajari. Mempelajari cara mendapatkan perhatian dari bab pertama ini. Okay. Next is to check if we are understood, untuk memastikan jika kita paham. Nah, misal ada pertanyaan, if there is any question from your teacher or from your friend, nah, how to prove that you are understand. Gimana caranya untuk memastikan kamu itu paham atau nggak paham dengan apa pernyataan atau pertanyaan dari orang lain. Nah, itu yang kita bahas juga di chapter 1 ini nanti. Okay, next is to show appreciation to others, untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Apresiasi dalam bentuk apa? Apresiasi dalam bentuk ucapan ataupun apresiasi dalam bentuk tulisan, gitu ya nanti.
And then to tell what we or other people think of something. Untuk memberitahu, to tell apa yang orang lain, kita atau orang lain pikirkan akan sesuatu. Nah, jadi misal nanti kita akan menanyakan pendapat orang lain tentang kita, atau pendapat orang lain tentang benda, suatu benda atau sesuatu lah gitu. Karena kita belajar bahasa Inggris, diusahakan nanti kita pakai namanya full with English gitu ya. Nah, karena semester kemarin ada yang masih mengumpulkan tugas pakai bahasa Indonesia, ya, itu nggak saya terima gitu kan. Jadi harus dengan bahasa Inggris ya gitu. Oke, ya itu untuk materi chapter satunya. Nah, kalian bisa lihat-lihat di buku itu di halaman 3 dan halaman seterusnya. Nah, itu ada contoh-contoh gimana caranya memberikan perhatian, mendapatkan perhatian, mengecek kepahaman, dan lain sebagainya itu. Bagaimana cara menanyakan sesuatu pada orang lain. Nah, tuh. Kita sekarang sambil buka-buka bukunya, ini juga sambil saya buka bukunya. Nah, hanya itu saja untuk chapter 1. Jadi ada materi tentang get attention, cara ya itu tadi pokoknya simple lah ya, simple gampang. Bahasa Inggris itu gampang, yang penting kalian terbiasa aja. Yang susah itu karena kalian terbiasa. Yang penting pakai Inggris, salah atau benar grammarnya itu nggak masalah. Yang penting kalian berusaha mampu kalian pakai bahasa Inggris, grammar dan sebagainya itu tidak akan menjadi acuan pokok ketika kalian berbicara. Gitu kan. Yang penting paham maksudnya apa dan tahu apa yang harus diucapkan kepada orang lain lawan bicaranya dalam bahasa Inggris. Oke, next we move to chapter 2. Kalau ada pertanyaan di bab 1 tadi, silakan feel free to write down your comment in the comment box di bawah, ada komentar, silakan dituliskan di situ pertanyaannya. Nanti kalau belum paham, tuliskan di situ. Oke, next chapter 2. We can do it and we will do it. Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Oke, in this chapter, bentar saya share dulu. Chapter 2 kelewatan. Nah ini dia. Chapter 2, we can do it and we will do it. Now, we will learn to state that we can do something. To state, untuk mengungkapkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. And to state that we will do something. Nah, ini di bab ini kita akan membicarakan tentang apa yang kemampuan kita, keahlian kita itu apa saja. Kalau kalian masih bingung, belum punya keahlian, belum tahu potensinya apa, itu nanti silakan sambil kita diskusi bareng-bareng apa kemampuan kalian yang paling ahli di kalian miliki, potensi apa yang kalian miliki gitu kan. Misalnya I can drawing in a wall bisa menggambar di tembok gitu kan, gambarnya gambar apa, gambar graffiti dan lain sebagainya itu. Atau I can playing guitar, bisa bermain gitar, itu kan juga mengungkapkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah to state that we will do something, atau kita akan melakukan sesuatu. Misalnya after this class I will eat. Setelah pelajaran ini saya akan makan. Itu kan itu untuk mengungkapkan apa yang akan dilakukan setelah melakukan sesuatu. Nah, jadi tahu caranya memberikan informasi pada orang lain tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah ini ya gitu ya. Nah, di chapter 2 ini nanti ya kita akan bareng-bareng bersama-sama belajar melihat potensi kita masing-masing, potensi apa aja yang kita miliki, keahlian apa yang kita miliki, tidak hanya sekedar apa ya namanya rutinitas yang kita jalani aja, tapi sesuatu yang kita bisa miliki, yang kita bisa lakukan. Then next, we move to chapter 3. Silakan dibuka chapter 3.
Kalau ada pertanyaan di chapter 2 tadi, silakan ditulis di komentar ya. Nggak perlu babi dulu gitu ya, silakan ditulis saja di komentar untuk pertanyaannya. Saya harap tiap kalian punya tulisan komentar ya. Okay, this is it. Nah, chapter 3, we know what to do. Halaman berapa itu? We know what to do, halaman 33, chapter 3. We will learn to give suggestion and to state roles and obligation. Okay. Kita akan belajar tentang memberikan saran. Kita akan belajar untuk memberikan saran dan untuk menyampaikan rules. Rules itu peraturan and obligation atau apa ya, tata aturan lah gitu. Kita akan belajar untuk memberikan saran dan juga menyampaikan tata aturan yang sedang berlangsung di suatu tempat atau di suatu wilayah atau di suatu lokasi gitu kan, atau di suatu waktu gitu. Nah, jadi kita akan memahami peraturan-peraturannya dan kita akan memahami bagaimana kita harus bertindak. Misal in this class, dalam pelajaran di kelas gitu ya, dilarang mengganggu guru ketika sedang menjelaskan materi. Itu kan salah satu aturan yang tidak tertulis tapi itu sudah merupakan aturan yang wajib gitu kan. Karena bisa dikatakan kalau kita sampai mengganggu jalannya pembelajaran, itu kan sama saja kita mengganggu guru kita yang sedang mengajar. Nah, kalau gurunya yang mengajar itu nggak ridho sama kalian, nanti yang rugi kalian sendiri. Jadi kalian tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh guru. Padahal ilmu itu walaupun sedikit yang didapatkan, tapi kalau kita mendapatkan keberkahannya, itu tentu akan sangat lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Beda dengan kita punya ilmu yang banyak, tapi kita berani menentang guru, suka mengganggu guru, suka membuat guru kita itu sakit hati. Nah, itu bisa menyebabkan ilmu yang kita miliki itu kan nggak berkah. Nah, kita akan rugi sendiri nanti di dunia maupun di akhirat nanti. Kita dapat ilmu, tapi kita nggak dapat keberkahannya. Itu kan rugi sekali nanti. Padahal sebenarnya kenapa ada sekolah, kenapa ada pertemuan, itu kan itu supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya sekedar masuk ke otak kita, tapi juga ada keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita dapatkan itu tadi. Gitu ya. Jadi kita bisa dapat sebenarnya dalam pelajaran pun kalian bisa belajar tanpa ada guru, ya kan? Coba kalian buka Google itu apapun yang jadi pertanyaan kalian, apapun yang ingin kalian ketahui, itu pasti kalian akan mendapatkannya di Google, gitu kan? Nah, tapi ketika kita belajar dari seorang guru, ada satu hal yang tidak bisa diberikan Google kepada kita. Apa itu? Yaitu tadi keberkahan itu tadi, keberkahan seorang guru, doa seorang guru. Kan guru itu kan orang tua kalian ya ketika di sekolah gitu. Jadi doanya tentu mustajab untuk kalian dan setiap langkah-langkah kalian menghadapi kehidupan dunia yaitu kalau ada doa dari orang-orang yang menguatkan kalian itu tentunya akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan kalian kayak gitu. Nah, malah jadi panjang lebar ya ceritanya. Oke, sorry. Itu intermezzo saja. Jadi, tapi itu benar lah ya, itu penting lah ya. Itu penting karena kemarin ada beberapa kasus yaitu ketika ada guru yang menjelaskan lewat aplikasi live ya, pakai Zoom. Nah, ada yang mencoret-coret layarnya, screen-nya gitu. Sehingga itu mengganggu ketika guru sedang menjelaskan. Nah, itu jangan sampai ada anak-anak kelas 8 yang seperti itu juga. Saya harapkan kalian bisa jauh lebih baik dan kalian tentunya bisa lebih baik gitu kan. Nah, itu lalu selanjutnya kita move to chapter 4. Kita akan lanjutkan ke chapter 4 di halaman 45, halaman 45. Oke. Sebentar, halaman 45. Saya cari dulu. 45. Halaman. Come to my birthday. Oh, come to my birthday, please. Happy birthday, Lina. Ada yang namanya Lina ya di sini.
Okay, in this chapter we will learn first to invite someone to do something, untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu, to give instruction and to ask for permission. Nah, yang pertama nanti kita pasti akan belajar tentang text invitation ya, bagaimana cara mengundang orang, bagaimana membuat undangan yang baik, terus bagaimana caranya membuat kata-kata undangan yang baik itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari di chapter ini nanti. Nah, terus selanjutnya di yang kedua adalah to give instruction, kita memberikan instruksi. Contohnya instruksi cara menuju ke rumah siapa, misalnya cara menuju ke rumahnya Syafiq gitu ya. Pertama you go by bus, then you can go by plane, terus you continue with ship, itu. Nah itu instruksi, ini contoh instruksi aja, contoh ya itu ya. Then ask for permission, atau memberikan permission, meminta izin, Nah, gimana caranya meminta izin yang baik. Misal kalau kita nggak bisa hadir ke suatu pesta ulang tahunnya teman kita, gimana caranya kita minta izin pada teman kita, yang gimana caranya teman kita tidak merasa sakit hati karena kita nggak datang ke pestanya. Itu kita tentu harus memilih kata-kata yang baik, kan? Kita harus memilih kata-kata yang baik untuk meminta izin pada orang lain. Susah ini, suaranya nanti nggak masuk. Nah, gini, oke. Nah, itu untuk chapter 4 kita akan membahas ya pesta ulang tahun intinya. Yang intinya di situ kita akan mempelajari text invitation, teks undangan, membuat undangan juga pasti di chapter ini dengan undangan yang baik dan benar. Nanti boleh pakai gambar atau dipakai aplikasi lah untuk bikin undangan. Itu nanti salah satu tugas aja. Oke, next we move to chapter 5. Kita pindah ke chapter 5, halaman 65, 65. Sebentar, saya carikan dulu. Halaman 65. Hmm. 60. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, I'm so happy for you. Nah, ini kan tadi kita udah mempelajari gimana caranya membuat, ada yang salah ya tadi ya. Nah, jadi kita membuat undangannya di sini, membuat contoh party invitation atau wedding invitation itu di chapter 5 ini. Di chapter 4 kita hanya membahas cara mengundangnya, hanya dengan kalimat ya, bukan dengan greeting card. Nah, greeting card. Nah, di chapter 5 ini kita akan membuat greeting card, kita akan membuat kartu undangan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Ada contohnya kartu undangan seperti apa, dikasih balon-balon, terus dikasih love kayak gini. Nah, terus kalian bisa membuat kartu ucapan selamat hari ayah, atau ada orang tua kalian, atau hari selamat hari ibu dan sebagainya. Contoh hari ibu, contoh hari guru, terus ada ucapan selamat atas kelahiran dan sebagainya. Nah, banyak sekali contoh-contohnya yang ada di buku, bisa kalian baca-baca lagi di buku. Nanti silakan di chapter ini kita akan membuat undangan, kartu ucapan atau kartu undangan. Kartu ucapan atau kartu undangan. Nah, tentunya kalau kalian bisa desain grafis, nanti kalian bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop, atau apapun aplikasi desain grafis yang kalian miliki di laptop atau HP kalian, itu boleh kalian gunakan. Di HP ada kayak Canva, Pixar, dan sebagainya, itu bisa kalian pakai, itu sudah gratis, ada template-nya, kalian tinggal copy paste kata-katanya aja atau kalau kalian punya kata-kata yang bagus, kalian ketikkan di situ, dibuat, nanti tinggal dikirimkan ke saya nanti kartunya itu ya. Nah, oke, itu contohnya untuk chapter 5 ya. Tapi kalau nggak bisa pakai aplikasi grafis, digambar aja nggak masalah nanti ya. Digambar sebagus mungkin. Oke, next is chapter
5, 6, chapter 6. Ini akan jadi materi terakhir di semester ini, chapter 6. Saya bukakan dulu. Chapter 6, chapter 6. Halaman 75 ya, silakan dibuka. Pandangan. Oke, our busy road atau jalanan kita yang padat, Nah, we will learn in this chapter about to show the existence of things and people, untuk menunjukkan eksistensi dari sesuatu atau seseorang. Di situ ada gambar orang lagi kecelakaan gitu kan. Tapi coba dihibur oleh yang baru ini mau menghibur, ayo senang-senang, nggak apa-apa, cuma jatuh aja, nggak sampai patah-patah gitu, apa-apa. Nah, permisi ya, oke. Nah, di sini kita akan membahas untuk menunjukkan eksistensi dari seorang atau benda dengan memberikan deskripsinya. Nah, terus nanti kita juga akan mempelajari satu lagu, lirik lagu dari Michael Jackson. Kemarin di kelas 7 beberapa dari kalian juga sudah menyanyikan lagu ini, ada yang menyanyikan lagu ini ya, Feel the World by Michael Jackson. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang lagu ini di semester ini. Dan itu untuk materi selama semester 1. Nah, jadi saya harapkan setiap materi-materi yang saya sampaikan ke kalian bisa diperhatikan dengan baik dan bisa kalian ikuti. Insya Allah nanti untuk membantu penjelasannya, saya akan membuat video-video yang sama seperti ini supaya kalian juga lebih paham, dan yang paling utama, yang terpenting adalah kalian bisa lihat saya. Oke, bisa lihat saya ya, karena lama nggak ketemu, mungkin ada yang rindu gitu kan. Jadi enggak bercanda. Nah, jadi saya buat video ini supaya lebih mudah untuk menjelaskan. Karena kalau hanya lewat grup WhatsApp itu kan, dengan kata-kata mungkin intonasi suara atau cara menjelaskannya disesuaikan dengan para pembaca masing-masing. Misal cara bacanya cara bacanya si Olive itu pasti dengan cara membacanya si Salma tentu beda. Sama ya, Olive sama Faiza mungkin ya cara bacanya kan beda. Nah, jadi mungkin ada yang cowaan, yang satunya kalam kan beda nanti kalau cara bacanya. Jadi saya bantu dengan video-video semacam ini supaya kalian juga paham dan juga tidak multitafsir nanti dari pemahaman masing-masing gitu. Nah, itu saya juga mengingatkan lagi, kalau ada tugas silahkan segera dikumpulkan biar tidak memberatkan guru-gurunya, khususnya saya, atau memberatkan diri kalian tentunya. Yang penting itu dikerjakan aja sebisanya, nggak perlu mikir muluk-muluk. Itu yang penting kalian mengerjakan sebisanya dengan kemampuan kalian yang kalian miliki, terus dikumpulkan dengan baik, itu nanti insya Allah pasti akan dapat nilai yang pasti dapat nilai di atas KKN. Itu nilainya bagus-bagus loh semester kemarin, soalnya kalian mengerjakan dengan baik dan menggunakan tugas dengan baik juga. Jadi kalau dijaga konsistensinya supaya nanti tugas-tugas itu bisa selesai tepat waktu. Gitu. Oh ya, dan mungkin nanti di semester ini ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester via online. Tapi itu masih dalam pembahasan, ditunggu saja kepastiannya akan seperti apa. Tapi yang penting, yang utama itu nilai harian kalian ya. Jadi kalau nilai hariannya udah beres, itu insya Allah untuk naik kelas dan untuk lulus itu nanti tentunya akan lebih mudah untuk kalian lakukan gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kayaknya itu aja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini, dan semoga bisa memberikan pencerahan ke kalian. Kalau masih belum cerah ya silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, saya akan langsung jawab.
di kolom komentar nanti. Oke, apa ya? Oke, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini karena sudah nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Nanti kalau masih butuh penjelasan, silakan bisa di WhatsApp ya, bisa di grup WhatsApp para sekalian ditanyakan ke saya. Sampai jam pelajarannya habis nanti bisa tanya-tanya dulu untuk pelajaran di semester ini seperti apa, khususnya dalam bahasa Inggris. Oh iya, English course sudah nggak ada di semester ini, nggak ada English course karena kalian nggak ada pertemuan di sekolah, harus pertemuan kalau English course kan. Nah, tapi mungkin nanti via online ini mungkin ya, ada satu waktu saya akan pakai pertemuan secara online ini biar semuanya bisa ikut serta memperhatikan gitu. Bisa lihat mukanya temannya gitu. Okay, thank you everyone for your attention. Let's end our class today with hamdalah and doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you and jangan lupa subscribe, like, and comment in this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.